Imbak daftar calon wali kota di kantor Gerindra. KPU Manado lantik 55 anggota PPK. Bupati Joneganda lepas 18 calon jemaah haji. Halo, selamat pagi masyarakat Manado dan Sulawesi Utara. Apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, beragam informasi lainnya juga akan kami hadirkan di Sapa Manado pagi ini. Dan Anda yang tidak dapat menjangkau siaran kami, Anda bisa mengikuti kami melalui Facebook dan YouTube dengan nama Kompas TV Manado. Langsung saja bersama saya Davis Pinontoan, inilah Sapa Manado selengkapnya. Kita awali dari informasi yang pertama. Saudara, mantan Wali Kota Manado Jimmy Rimbarogi mendatangi kantor DPD Gerindra Sulawesi Utara. Kedatangan Jimmy Rimbarogi ini diketahui untuk mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Manado melalui Partai Gerindra. Di antara rombongan pendukungnya, Jimmy Rimbarogi yang juga merupakan mantan Wali Kota Manado mendatangi kantor DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara Kamis sore. Jimmy Rimbarogi yang diketahui merupakan kader Partai Golkar ini datang untuk mendaftarkan sebagai bakal calon Wali Kota Manado di kantor DPD Gerindra Sulut. Tiba di kantor Gerindra, Jimmy Rimbarogi diterima Wakil Ketua DPD Gerindra Sulut Edwin Rumimpunu bersama pengurus DPD Gerindra Sulut lainnya. Imba menyerahkan persyaratan administrasi berupa dokumen terkait pendaftaran kepada pengurus Partai Gerindra. Karena saya dapat tugas dari Partai Golkar untuk mencari pasangan dan mencari koalisi. Dan kami dari Partai Golkar memang kursinya cuma 5, jadi masih kurang 3. Tapi kami waktu berjuang bersama dengan Pak Prabowo, kami punya koalisi tim. Jadi tentunya kita berharap juga koalisi ini bisa bersatu. Amin. Amin. Dan itulah sebabnya saya mendaftar di Partai Gerindra Kota Manado pada hari ini. Mbak Jimmy Rimbarogi memang sudah ada hubungan baik dengan Partai Gerindra. Kalau hubungan baik ini tercipta terus-menerus dan saya harapkan lagi komunikasi. Ini sampai berujung ke kita harapkan bersama luar DPP. Tapi sebelum keluar SK itu Pak Imba kan bertarung. Nah itu kita harus buktikan. Bertarung. Maju. Bersama-sama. Untuk diketahui, Partai Golkar di DPRD Kota Manado memiliki 5 kursi. Dengan jumlah perwakilan anggota legislatif hanya 5. Golkar tak bisa mengusung sendiri calon wali kota dan wakil wali kota dan harus melakukan koalisi bersama partai lain. Sama seperti Golkar, secara persyaratan Partai Gerindra juga tidak bisa mengusung sendiri kadernya untuk maju sebagai bakal calon wali kota karena hanya memiliki calon anggota legislatif sebanyak 6 perwakilan. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra DPC Bitung, Sulawesi Utara mulai membuka pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota untuk periode 2024-2029. Wakil Wali Kota Bitung, Hengki Honamdar, HH, yang sebelumnya adalah kader Partai PDI Perjuangan, kini beralih ke Partai Gerindra dan menjadi pendaftar pertama sebagai bakal calon Wali Kota Bitung di partai pemenang Pilpres ini. Hengki Honandar beralih ke Partai Gerindra setelah diduga adanya instruksi Ketua DPD PDI Perjuangan Oli Dondo Kambe kepada Wali Kota Bitung Maurits Mantiri untuk segera merekrut pasangan lainnya mendampingi Maurits Mantiri pada kontestasi pemilihan Wali Kota Bitung November mendatang. Padahal tahun 2019 lalu Hengki Honandar adalah pasangan Maurits Mantiri dan memenangkan Pilwako Bitung. Dengan begitu, Hengki Honandar mengambil sikap beralih ke Partai Gerindra dan telah mendaftarkan sebagai bakal calon wali kota untuk diusung pada Pilwako nanti.
Pendaftaran Hengki Honandar sebagai bakal calon wali kota Bitung diterima Ketua Penjaringan Partai Gerindra John Hambar. Sementara Ketua DPC Randito Maringka juga secara bersamaan mendaftar sebagai bakal calon wakil wali kota. Hari ini baru dua calon yang mendaftar. Yang pertama tentu saya sendiri selaku ketua partai yang mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Bitung, dan yang kedua Bapak Hengki Honandar selaku bakal calon wali kota Bitung di Partai Gerindra. Kenapa tidak membuka untuk partai lain? Karena berdasarkan dengan arahan dari Ketua Harian Bapak Prof. Dr. Sukmi Dasko bahwa yang mana khususnya Partai Gerindra diamanatkan itu harus kader Partai Gerindra. Sebelumnya Hengki Honandar juga telah mendaftar di Partai Nasdem dan di Partai Demokrat sebagai bakal calon wali kota bersama Ketua DPC Partai Gerindra Randito Maringka yang mendaftar sebagai bakal calon wakil wali kota. Kedua pasangan bakal calon ini mendaftar di dua partai lain, yakni untuk mendapatkan dukungan dalam Pilwako Kota Bitung November mendatang. Tentunya dengan pendaftaran pada sore hari ini, sama-sama insan pers sudah mengetahui bahwa pendaftaran pada sore hari ini, Ko Hengki sudah bersama dengan Partai Gerindra sama-sama mendaftar sebagai Wali Kota Bitung dan Wakil Wali Kota Bitung 2024-2029. Sudah pasti diusung ya? Dan kami pasti mendukung. Tidak hanya Hengki Honandar dan Randito Maringka mendaftar di Partai Demokrat dan Nasdem, namun ada juga sejumlah bakal calon lainnya, diantaranya Erwin Wurangian dari Partai Golkar yang mendaftar sebagai bakal calon wakil wali kota, dan Kegen Koyo dari Partai Nasdem mendaftar sebagai bakal calon wakil wali kota Bitung. Jimmy Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara politisi Partai Nasdem Victor Mailangkai maju mendaftarkan diri sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Utara di DPW Partai Nasdem Sulawesi Utara belum lama ini. Di antara para pendukungnya, Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Utara Victor Mailangkai mendaftarkan diri sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Utara di kantor DPW Partai Nasdem Sulut. Victor Mailangkai diterima langsung tim penjaringan kepala daerah dari DPW Partai Nasdem Sulut. Victor Mailangkai yang juga aktif sebagai wakil ketua DPRD Sulut ini berharap dapat mendampingi calon gubernur yang berwawasan taraf internasional, di mana mampu membangun Indonesia dari Sulawesi Utara. Victor juga mengatakan calon gubernur yang akan ia dampingi dipastikan tidak hanya mengandalkan anggaran APBD dalam pembangunan, namun mampu menyerap dana dari luar negeri dibawa masuk ke Sulawesi Utara. Saya akan wakil gubernur, jadi saya harus coba menyerap semaksimal mungkin pandangan-pandangan dari calon gubernur, dan dengan pandangan calon gubernur ini yang nanti oleh pertolongan Tuhan insya Allah dipastikan kita harus sampaikan, maksudnya mungkin menyampaikan beberapa usulan, tapi lebih dominan adalah tapi dalam misi-misi yang besar kita ingin menghadirkan gubernur dan wakil gubernur yang mampu membantu membangun Indonesia dari timur yang bertumpu di Sulawesi. Victor menambahkan ia telah menyiapkan berbagai langkah untuk membantu calon gubernur yang didampinginya pada Pilgub Sulut 2024. Ali Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita beralih ke berita lainnya, Saudara Komisi Pemilihan Umum Kota Manado melantik 55 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Badan ad hoc ini akan bertugas melaksanakan tahapan pemilu hingga 1 tahun ke depan. Sebanyak 55 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan PPK, Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado dilantik pada Kamis siang. Anggota PPK yang akan bertugas di 11 kecamatan ini dilantik oleh Ketua KPU Manado, Farley Kaparang. Mereka direkrut setelah melalui proses seleksi yang diikuti oleh sekitar 300-an pendaftar. Badan ad hoc ini menjalankan tugas mengawal pelaksanaan pemilu 2024 selama lebih dari setahun ke depan. 40% dari 55 anggota PPK yang berasal dari 11 kecamatan di Kota Manado ini adalah wajah lama dan sisanya adalah anggota yang baru.
Yang paling penting ya dari pesan saya untuk jajaran PPK terkait dengan integritas. Integritas ini merupakan satu hal yang fundamental. Karena apa? Semua kerja ataupun tugas-tugas dari PPK kalau tidak berintegritas maka itu akan kacau ya terkait dengan pengelolaan anggaran, ya, dari segi akuntabilitas, dari segi kejujuran dan lain sebagainya. Sehingga berkaca dari pemilu 2024, perekrutan kita ini tidak hanya mengedepankan masalah inteligensi, tetapi juga masalah kecerdasan emosionalnya maupun juga dari sisi integritas ataupun kejujuran. Kita akan tetap sebagaimana tahapan dalam perekrutan badan ekor, kita akan melaksanakan BIMTEK ataupun orientasi tugas. Di dalam BIMTEK ini tidak hanya terkait dengan tahapan tetapi juga terkait dengan persoalan-persoalan yang menjadi hak mendasar dari teman-teman jajaran badan ekor. Harus dalam melaksanakan pekerjaan itu tidak terpengaruh dengan hal-hal yang di luar tahapan ataupun tugas pokok fungsinya. Usai dilantik, ke-55 anggota PPK akan mengikuti kegiatan orientasi untuk pembekalan terkait tugas dan fungsi. Sesuai jadwal, pelantikan panitia pemilihan kecamatan digelar serentak seluruh Indonesia. PPK ini akan bertanggung jawab dalam pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Manado di 1.371 TPS. Dan nantinya bersama-sama dengan KPU Manado akan merekrut anggota PPS. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, setelah mengikuti berbagai tes seleksi, akhirnya 50 panitia pemilihan kecamatan atau PPK resmi dilantik. 50 PPK ini dilantik langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Minahasa Utara, Hendra Lumanau. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Minahasa Utara telah menyelesaikan proses rekrutmen panitia pemilihan kecamatan. Sejak dimulai pada akhir April lalu, 50 orang secara resmi telah ditetapkan sebagai anggota PPK tetap untuk bertugas pada Pilkada bulan November 2024 mendatang. Seluruh PPK yang terpilih adalah mereka-mereka yang lolos dalam seleksi yang digelar KPU pada beberapa waktu yang lalu. Dan nantinya mereka akan ditugaskan di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Sementara itu, Ketua KPU Minahasa Utara Hendra Lumanau mengatakan bahwa 50 orang PPK merupakan kepanjangan tangan KPU dalam mengeksekusi setiap tahapan di dalam proses pemungutan suara maupun perhitungan suara di tingkat kecamatan. Pelantikan PPK ini merupakan bagian daripada tahapan pemilihan kepala daerah berdasarkan PKPU 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pilkada. Jadi ini merupakan momentum, ya, momentum di mana ketika mereka dilantik diambil sumpah sebagai garis start mereka untuk bekerja dan menunjukkan komitmen mereka dalam rangka mensukseskan pilkada. Mensukseskan pilkada tentu bukan cuma dengan teori, tapi mensukseskan pilkada tentu dengan kerja-kerja nyata. Jadi mereka sudah disiapkan. Bupati Minahasa Utara Jona Ganda menambahkan juga bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa Utara akan selalu mendukung setiap tahapan yang dilakukan oleh KPU, tak terkecuali dukungan dari segi anggaran. Saya sampaikan bahwa sejak dari proses awal pelaksanaan pemilu, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu dalam rangka dukungan baik sarana prasarana maupun dukungan anggaran. Oleh karenanya pelaksanaan pada saat ini adalah merupakan rangkaian yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu khususnya untuk pemilihan kepala daerah di Kabupaten Minahasa Utara. Kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus berkomitmen untuk terus mendukung penyelenggara pemilu agar pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar, termasuk kami hadir menyaksikan pelantikan pada saat ini. Para panitia pemilihan kecamatan atau PPK ini diharapkan dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik, sehingga pilkada pada bulan November 2024 mendatang bisa berjalan dengan aman dan lancar sesuai yang diharapkan. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda di Sapa Manado, tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, Saudara. Bupati Minahasa Utara Jona Ganda pada Kamis siang melepas 18 calon jemaah haji asal Kabupaten Minahasa Utara. 18 calon jamaah haji asal Kabupaten Minahasa Utara dilepas oleh Bupati Minahasa Utara Jona Ganda pada Kamis siang.
Selain melepas, Bupati Minahasa Utara juga memberikan tali asi bagi calon jemaah haji. Rencananya calon jemaah haji ini akan diberangkatkan pada hari Jumat 17 Mei 2024. Bupati meminta para calon jemaah haji ini untuk mempersiapkan diri dengan matang agar senantiasa penuh keikhlasan dalam menjalankan ibadah haji. Jadi pada hari ini saya dan Pak Wakil dan Forkopimda kami melepas calon jemaah haji asal Kabupaten Minahasa Utara. Kami dalam hal ini sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara ini, kami ikut melepas para calon jemaah haji yang akan berangkat ke demarkasi di Balikpapan, kemudian akan berangkat ke Tanah Suci di Mekah. Saya menitipkan agar mereka menjaga kesehatan karena proses ini cukup panjang dan mereka juga harus menjaga kesehatan mereka supaya jangan sampai di demarkasi yang ada di Balikpapan mereka bisa ada masalah. Nah, kami juga turut mendoakan agar mereka bisa berjalan dengan lancar dan bisa kembali lagi ke Minahasa Utara sebagai haji yang mabrur. Selain itu, ia berpesan untuk selalu jaga kesehatan fisik dan mental agar mampu melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, Saudara. Pemerintah Kota Manado saat ini sedang menggenjot pembangunan infrastruktur pedestrian tahap kedua di Jalan Pierre Tendean Manado. Warga Manado sudah bisa menggunakannya pada awal bulan Desember tahun 2024 ini. Proyek pedestrian tahap 2 yang akan dibangun sepanjang 400 meter ini menelan anggaran senilai 9,8 miliar rupiah. Pembiayaan pekerjaan diambil dari PAD Kota Manado tahun anggaran 2024. PPK Dinas PUPR Kota Manado Royke Wisang saat ditemui di lokasi mengatakan pengerjaan proyek pedestrian ini adalah bentuk perhatian pemerintah Kota Manado untuk warga Manado, juga untuk memperindah pemandangan Kota Manado. Kerjaan pembangunan pedestrian boulevard tahap 2, karena tahap 1-nya tahun lalu sudah dikerjakan dari Mantos sampai Mega Mall yang di depan IT. Menurut kontrak kerja kita dengan kontraktor, waktu pelaksanaannya 240 hari kerja, hari kalender, atau diperkirakan 8 bulan. Menurut perhitungannya, awal Desember tahun ini sudah harus selesai pekerjaan. Sebelumnya, Dinas PUPR juga telah merampungkan pembangunan pedestrian tahap pertama yang telah dinikmati oleh warga Kota Manado. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, tahap awal pembangunan relokasi bagi korban erupsi Gunung Ruang rencananya akan dimulai pada 1 Juni 2024 dan akan diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan BNPB juga akan memberikan uang tunai bulanan selama 5 bulan kepada setiap kepala keluarga sembari menunggu proyek relokasi selesai. 301 kepala keluarga terdampak erupsi Gunung Ruang akan direlokasi ke Desa Mudisi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mengedu Selatan. Pemerintah Provinsi Sulut pun menjamin seluruh fasilitas korban erupsi yang berasal dari Desa Laeng Patehi dan Desa Pumpente, Pulau Ruang. Gubernur Sulut Oli Dondokambe saat berdialog langsung dengan perwakilan warga Pulau Ruang di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut mengatakan tahap awal pembangunan relokasi rencananya akan dimulai pada 1 Juni 2024 dan akan diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan. Rumah yang akan dibangun juga akan dipersiapkan dengan perlengkapannya seperti tempat tidur dan perlengkapan dapur oleh Kementerian Sosial. Selain itu, pemerintah menyiapkan balai warga 2 unit, sarana olahraga 2 unit, tempat ibadah 5 unit, sarana pendidikan 4 unit, sarana kesehatan puskesmas 2 unit, dan 1 tambahan perahu. Sementara itu, untuk membantu mencari nafkah, setiap keluarga mendapatkan lahan perkebunan masing-masing seluas 1 hektar dan setiap nelayan akan diberikan perahu disertai mesin. Mensosialisasikan lokasi bagi masyarakat yang dua desa yang ada di Ruang direlokasi ke daerah Pulau Selatan, dan mereka sudah meninjau, semua mereka suka dengan tempat yang kita alokasikan. Menurut dari balai 5 bulan pembangunan rumah selesai. Jadi kalau mulai start secepatnya mereka ada persetujuan semua dari bulan Juni, mulai tanggal 1 Juni, jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober.
sudah masuk. Kemasyarakatan Disesuaikan dengan yang ada di sana. Jadi kalau ada 2 desa, tetap kita bentuk 2 desa. Itulah kira-kira. Pemprov Sulut dan BNPB juga akan memberikan uang tunai bulanan selama 5 bulan ke depan kepada setiap kepala keluarga sembari menunggu proyek relokasi selesai, yakni Rp600.000 dari BNPB dan Rp500.000 dari Pemprov Sulut, sehingga total Rp1.100.000 per bulan. Aldi Paskual, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara peduli terhadap anak-anak korban erupsi Gunung Ruang, Dandim 1309 Manado, Kolonel Infantri Himawan Teddy Laksono, mengunjungi posko pengungsian di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Desa Pineleng dan membawa badut-badut berkostum untuk menghibur para anak-anak yang tinggal di pengungsian. Kodim 1309 Manado menggelar trauma healing bagi anak-anak korban erupsi Gunung Ruang yang kini mengungsi di posko pengungsian Balai Jaminan Mutu Pendidikan milik Kemendikbudristek di Pineleng, Kabupaten Minahasa. Trauma healing yang dilakukan dengan cara menghadirkan badut-badut berkostum yang menampilkan tokoh-tokoh kartun yang familiar dikenal anak-anak. Tampak anak-anak pengungsi terlihat antusias dan bergembira menyambut kehadiran para badut berkostum yang menghibur dengan iringan musik. Dandim 1309 Manado, Kolonel Infantri Himawan Teddy Laksono mengatakan trauma healing yang diberikan Kodim 1309 Manado sebagai upaya membantu mengurai trauma dan rasa khawatir pada penyintas erupsi Gunung Ruang, secara khusus kelompok rentan seperti anak-anak. Kami di posko BPMP, salah satu pengungsian dari 2 desa dari Gunung Ruang di Tanggulandang, di mana salah satu posko ini menjadi tempat pengungsian mereka yang berdampak langsung. Ada 2 tempat pengungsian juga yang didirikan bersama instansi lain dengan Kodim di Malalayang dan di Babelkes, serta yang di Palempat di sana juga ada. Jadi khusus di sini kami memberikan trauma healing kepada anak-anak, termasuk kepada keluarga kita, saudara kita, mereka yang berdampak langsung. Dan mereka ini yang akan direlokasi ke desa Modisi di Bolsel. Selain menggelar trauma healing bagi anak-anak di posko pengungsian BPMP, Kodim 1309 Manado juga menyerahkan bantuan keperluan bagi pengungsi yang kini menghuni posko BPMP. Yana Mengkesingal, Kompas TV, Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, kita punya informasi pengetahuan untuk Anda sebagai referensi bagi Anda yang akan beraktivitas di hari ini. Semoga informasi ini bisa membantu Anda. Berikut informasinya.
Demikian tadi info pengetahuan dan kali ini kami juga punya panduan bagi Anda yang akan beraktivitas di luar rumah, informasi perakiran cuaca dari BMKG Manado. Panduan bagi Anda yang akan beraktivitas di luar rumah. Dan selepas jeda, kami masih akan tetap bersama dengan Anda dalam segmen perbincangan. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sapa Manado.